Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah nubuat tentang ketuhanan Yesus tergenapi, mengenali Yesus sebagai yang diurapi. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 4 ayat 16 sampai ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya, dan menemukan nas, di mana ada tertulis, "Jroh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 4, ayat 16 sampai ayat 20, dengan membayangkan saat kita menghadiri pertemuan keluarga, di mana rahasia yang telah lama disimpan tentang warisan Anda terungkap. Suasana berubah saat orang-orang mulai memahami bobot dari apa yang telah mereka lihat dan dengar. Hal serupa terjadi di sebuah sinagoge di Nazaret. Yesus berdiri di hadapan jemaatnya yang hadir, membaca dari gulungan kitab Yesaya. Namun, ini bukan bacaan biasa, tetapi tentang nubuat mengenai pribadi Sang Juru Selamat. Saat ia selesai membaca nubuatan itu, Yesus menyatakan, "Pada hari ini, genaplah nas ini di hadapan kamu." Dengan kata-kata ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias yang telah lama dinantikan, menggenapi nubuat dari Nabi Yesaya. Konteks sejarah yang melatar belakangi Injil Lukas ini. Lukas menulis kepada sebagian besar pembaca non-Yahudi, untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat bagi semua orang. Pada saat ini di Lukas 4, Yesus secara terbuka mengungkapkan statusnya sebagai Tuhan, dan misi ilahinya untuk pertama kalinya, yaitu untuk membawa kabar baik kepada orang miskin, kebebasan bagi para tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan kebebasan bagi yang tertindas. Di sebuah sinagoge yang dipenuhi umatnya sendiri, Yesus menyatakan bahwa Roh Tuhan ada padanya, yang menegaskan sifat ilahinya, yang disertai pengurapan Allah. Pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini, yaitu, kenali Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Yesus tidak memerlukan pernyataan yang tegas, atau pertunjukan yang megah, untuk menegaskan ketuhanannya. Ia hanya membaca firman mengenai dirinya, membiarkan kebenarannya menembus hati orang-orang yang percaya. Momen ini mengundang kita untuk mengenali Yesus, sebagai yang diurapi, yang membawa kesembuhan, harapan, dan keselamatan. Sebagai ilustrasi, kita bayangkan seorang anak memegang kunci peti harta karun yang terkunci. Peti itu melambangkan kebutuhan terdalam kita, dan kuncinya sebagai solusi adalah Yesus. Seringkali, kita mencari jawaban di mana-mana, tanpa menyadari bahwa kuncinya telah diberikan kepada kita. Yesus adalah penggenapan setiap janji dan jawaban atas kebutuhan terdalam kita. Aplikasi praktis untuk menanggapi firman Tuhan ini. 1. Kita perlu mengakui otoritasnya dan mengenali Yesus sebagai penggenapan janji-janji Allah. Biarkan firman-Nya membentuk iman Anda. 2. Kita perlu menjalani misi yang sama dengan misi Yesus. Sama seperti Yesus diurapi untuk membawa kabar baik, kita dipanggil untuk juga mencerminkan misinya, dengan melayani orang lain di sekitar kita. 3. Kita perlu percaya pada kekuatan Roh. Seperti Yesus, andalkan Roh untuk membimbing dan memberdayakan kehidupan sehari-hari Anda. Saat ini,
Yesus masih berbicara melalui firman-Nya, menyatakan kebebasan dan harapan untuk kita miliki. Maukah Anda membiarkan Dia membuka harta karun keselamatan di hati Anda? Kenali Dia sebagai yang diurapi dan tanggapi dengan iman dan tindakan. Mari kita naikkan doa dengan menyanyikannya. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati terbuka, mencari cahaya-Mu di kegelapan yang ada. Bimbinglah langkah kami, jangan biarkan kami tersesat. Dalam kasih-Mu kami menemukan tempat yang tepat. Bawa kami lebih dekat dalam kasih-Mu yang abadi. Ajari kami untuk selalu setia dan berbakti. Dengan doa ini kami panjatkan harapan. Semoga rahmat-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Di saat senang maupun saat penuh duka, kami percaya kepada-Mu, Pencipta semesta. Berikanlah kekuatan hadapi cobaan hidup ini. Dalam kebesaran-Mu kami temukan damai sejati. Bawa kami lebih dekat dalam kasih-Mu yang abadi. Ajari kami untuk selalu setia dan berbakti. Dengan doa ini kami panjatkan harapan. Semoga rahmat-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Oh Tuhan, dalam segala hal kami berserah. Di tangan-Mu kami percayakan setiap langkah. Berikan kami kebijaksanaan dalam setiap keputusan. Dalam kasih-Mu kami temukan kebahagiaan dan keselamatan. Bawa kami lebih dekat dalam kasih-Mu yang abadi. Ajari kami untuk selalu setia dan berbakti. Dengan doa ini kami panjatkan harapan. Semoga rahmat-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Dengan hati penuh syukur kami bersujud di hadapan-Mu. Semoga dalam setiap doa kami selalu dekat dengan